Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, ini akan menjadi review gue yang paling pendek. Gue akan bilang ini sepatu udah enak banget lah, tapi memang karena harganya mahal ya wajar gitu. Ini tapi enak banget. Udah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit. Gimana ya kalau gue bikin review gitu ya? Oke, enggak lah. Gue akan ya sedikit berpanjang lebar dulu ya kan, mengeluarkan bacotan-bacotan maut gitu, yang sehingga lo yang tadinya lagi menimbang-nimbang mau beli sepatu bisa jadi beli gitu ya. Mudah-mudahan. Makasih banget kalau ada yang bisa sampai begitu ya, gue terharu banget. Oke, Mizuno Morelia Ultralight yang nggak ultra light banget menurut gue ya. Gue ngebayangin ultralight itu kayak Puma Ultra SL gitu kan. Ingat kan lo Puma Ultra SL gitu kan, itu kayak anjir 90 gram 90 gram yang punya gue 100 gram ya kayaknya. Yang punya gue 100 gram ya, ukuran 43 nya 100 gram ya. Itu kayak gue ngebayanginnya tadinya kayak gitu, kayak ini gimana dia cara bikin teknologi sehingga ini kulit tapi tipis gitu loh, kulit tapi tipis gitu kan. Ini kan full kulit ya semua ya, tapi tipis gitu. Gue kayak gimana ya caranya Mizuno bisa buat sepatu ringan banget gitu. Makanya akhirnya pilihan gue juga gue pilih ke sini gitu loh. Dan ya ternyata nggak ringan-ringan banget. Lu tonton aja video unboxing gue kalau lu pengen tahu beratnya secara detail. Tapi kalau nggak salah 200 gram lebih lah untuk size 28 cm nya. Ya, gue pakai size 28 cm dan gue bisa bilang untuk kaki lo yang memang tipenya wide ya, yang kayak gue nih kadang suka bingung ya sama tipe kaki gue sendiri ya. Gue tuh ngerasanya gue nggak ultra wide, gue itu kayak wide gitu. Jadi mungkin urutannya ada medium wide, ada apa ya? Ya mulai dari wide ya, medium wide, ultra wide gitu ya, extra ultra wide mungkin gitu ya. Jadi kayak kaki gue tuh kayaknya in between gitu loh, nggak medium juga, nggak terlalu wide juga, jadi wide gitu ya kalau lu bisa ngebayangin ya. Karena apa? Oke, gue nonton satu review ya SR4U untuk ini, dan gue baca 3 atau 4 artikel tentang ultralight gitu ya sebelum gue mutusin pakai ini. Dan gue diskusi juga dengan IM Chili, ya salah satu kolektor sepatu yang ada di Malaysia lah gitu ya, sampai akhirnya gue memutuskan untuk membeli Mizuno Ultralight ini gitu. Jadi memang 3 dari 4 artikel atau video yang gue tonton itu menganjurkan lo untuk pakai down size untuk ini gitu. Lo jangan true size, lo down, lo turun setengah. Nah cuman si SR4U dia bilang nggak apa-apa pakai true to size lo, karena kalau nggak salah di akhir videonya, koreksi gue ya kalau lo udah nonton juga videonya, di akhir video dia bilang karena ini sepatu bukan sepatu yang bakalan lo pakai tiap hari gitu loh. Maksud gue kayak latihan lah, weekend game lah. Ini sepatu yang memang akan lo pakai untuk occasion tertentu. Kalau misalkan gue belum pernah main di GBK nih, gue main di GBK mungkin gue akan pakai ini gitu loh. Jadi kayak ini sepatu itu untuk momen-momen tertentu aja, karena memang terbatas juga, walaupun simpang siur lah ya, berapa jumlahnya juga nggak tahu, karena Mizuno kebiasaan nih kayak specs dia kagak kasih nomor berapa gitu ya. Jadi nggak tahu juga ya terbatas beneran apa enggak gitu, jangan gimmick doang gitu ya. Oke. Jadi balik lagi ke sizing tadi, ketika gue pakai sepatu ini ya tentu saja terasa gitu ya, memang ini sepatu tipe yang agak lebar. Dan ya lumayan sisa di depannya. Mirip-mirip lah sama Legend gue yang gue terangin tadi. Cuman bedanya kalau Legend itu dibantu sama lidahnya yang nge-grip gitu ya. Dan ya teknologinya Nike ya, di sepatunya kan ada quad fit gitu ya. Ini lidahnya terpisah, sepatu klasik gitu loh. Jadi kayak ya udah lah ya, bismillah aja, lu kencengin aja. Gue ngikat talinya, gue kencengin aja banget biar dan gue ketolong juga pakai kaos kaki anti slip, jadi nggak terlalu slip gitu ya. Jadi untuk gua ya, pemakai kaki 27,5, kalau downsize-nya di Mizuno akan sangat sulit guys bagi gua untuk mendapatkan harga sepatu made in Japan dengan harga yang cukup normal gitu ya. Karena 27 size setengahnya Mizuno itu setahu gua cukup susah masuk di Indo ya, cukup jarang lah gitu masuk di Indo. Jadi hanya size-size yang bulat gitu lah ya. Dan ini termasuk size bulat karena 28 cm, dan gua mendapatkan ini dengan harga yang ya bisa gua bilang lebih murah daripada harga di luaran sana. Tumben Fisik Sport lebih murah gitu ya. Nah, impresi gue ketika gue pakai sepatu ini sendiri, gue masih berposisi sama, agak mundur ke belakang sedikit gitu ya di pertandingan itu bersama Nimo.
Dan ya lagi-lagi gue akan bilang kalau gue main sama Nimo nggak hanya foto, tapi akan ada video juga gitu ya. Nah ketika gue pakai sepatu ini, yang gue rasa nih ya, yang gue rasa pertama kali adalah gue ngerasa pakai Ortus Vision, tapi versi yang jauh lebih enak dan lebih nyaman, plus jauh lebih enak dan lebih nyaman ya, jauh lebih enak dan plus lebih nyaman, tapi lebih berat sedikit gitu ya. Jadi kayak kalau lo punya Vision, lo mau bayangin gimana sih cara rasanya pakai ultralight, yaitu agak berat sedikit aja dan agak downgrade sedikit lah. Ini memang beneran ketika nggak ada proses break-in sama sekali, karena gue juga pakai true size gue mungkin ya. Kalau gue pakai down size mungkin agak akan ada kesulitan, tapi ini gue langsung enak ya karena depannya sisa. Dan ya udah, selanjutnya ya udah memang benar-benar merasakan kayak gue udah pakai sepatu ini berkali-kali aja gitu, langsung nyaman dan enak gitu loh. Jadi ya pengalaman gue sih begitu ya. Dan sepatu ini gue pakai, gue posisi gelandang, cukup enak. Gue ketika pertandingan itu, karena kita ketinggalan ya, kayaknya kalahnya sampai 4-0 ya di pertandingan itu. Itu gue banyak banget mengeluarkan umpan-umpan jauh pakai ini, dan jangan ditanya lah umpan-umpan dekat. Buat kontrol juga ini just perfect menurut gue ya, walaupun di bagian ini tuh dia satu lapis gitu ya, tapi nggak kerasa impact dengan bola itu, tetap terasa enak gitu ya. Pokoknya nyaman lah buat dribble, nyaman buat manuver juga. Statnya juga menurut gue di lapangan rumput cukup nyaman, walaupun di malam itu lapangan PT IKA rumputnya agak lebih tebal gitu ya. Jadi kayak nggak begitu enak lah buat lo passing gitu ya. Lo mesti passing itu mesti agak power supaya bolanya itu firm dan melaju lah gitu. Kalau lo nggak pakai power, agak aneh lah gitu jalan bolanya ya. Nah di pertandingan itu sendiri gue mendapatkan gue dikasih kesempatan lah ya menendang free kick gitu ya. Nanti bisa dilihat di video juga. Nah di free kick itu ya, itu gue yakin masuk sih, sayang kenapa agar betis aja gitu. Jadi gue kayak, gue punya ide nih buat konten gue nanti kalau gue udah balik ke Malaysia. Dan gue kan kalau di Malaysia konten playtest gue tuh bukan game ya, tapi konten playtest gue sendiri atau dibantu nanti sama temen gue yang ada di Malaysia. Jadi gue udah punya ide konten buat nanti karena itu gitu ya. Jadi ya nanti aja lah ide kontennya. Balik lagi ke sepatu ini ya guys. Jadi enough said sih, hampir nggak bisa nemuin minusnya gue, kecuali beneran ini mengganggu ya. Gue nggak suka diginiin karena ya tuh balik lagi juga kan nih ya, lihat kamera ya, kalau gue giniin juga tuh balik lagi juga. Jadi akhirnya gue biarin begini, dan ada beberapa kesempatan tuh kayak ganjel di kaki gue gitu. Ini beneran nggak enak, ininya doang nggak enak gitu ya. Jadi yang lainnya sih nggak ada masalah ya, walaupun belakang nih ya, ini kan busanya nggak banyak gitu ya. Jadi sepatu ini yang istimewanya karena dia full kangaroo leather aja sih yang ditawarkan sama dia, karena ya, dan dia brandnya Mizuno, handmade gitu ya. Selain itu semua perfect, cuman ya itu ya, bagi gua halangan utama adalah lidahnya gitu ya, nggak cukup nyaman dipakai gitu. Seandainya ya nggak bisa juga ya, karena memang modelnya begitu ya.
Oke, segitu aja dari gua. Kalau gua disuruh nilai, ini almost perfect gitu ya. Maksudnya almost perfect adalah hampir 8 kalau di kamus gua. Hampir 8, 7,95 lah gitu ya. 0,5-nya itu karena lidahnya doang. Ya tadi gue bilang enough set, nggak perlu banyak lagi berpanjang lebar. Ini sepatu udah enak banget, memang harganya juga cukup tinggi, dan mungkin sekarang kalau lu cari udah susah juga ya, karena nggak ada lagi di Indo size-size yang bagus gitu ya. Kalau lu pakai size gede mungkin masih ada, dan lu kalau mau dapetin ini mungkin bisa pre-order ke seller-seller yang melayani pre-order guys. Oke, segitu aja dari gua. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, lu bisa share ke teman-teman lu. Siapa tahu temen lu juga ada yang lagi ngincer Morelia UL ini ya kan, atau lu cuman temen lu adalah pengagum Mizuno fanboy gitu ya, pengen tahu aja sih kalau orang cupu nge-review Mizuno gimana gitu ya. Mudah-mudahan cocok. Terus kalau lu pengen komen, monggo silakan komen, banjiri spam komen gua gitu ya. Gua pengen lihat seberapa tahan gua nge-reply komen-komen kalian gitu ya, karena sejauh ini video gue yang paling banyak komen itu yang non giveaway itu ada sekitar 120-an kalau nggak salah ya, dan semua alhamdulillah kalau nggak salah gue reply gitu. Jadi ya mungkin komen dari orangnya cuma sekitar 70-an, sisanya 50 adalah komen gue ngebales. Tapi nggak apa-apa guys, komen apapun akan gue tetap hargai. Terima kasih banget karena sudah komen. Itu juga yang membuat algoritmanya YouTube bekerja gitu mungkin ya. Terus kalau lo belum subscribe dan lu pengen subscribe, monggo silakan, karena ya mudah-mudahan masih banyak konten-konten yang bermanfaat dari gua untuk lo ya. Segitu aja dari Golden Boots, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.